Wow.
Shalom, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari yang luar biasa di dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Kasih Yesus Manis dan Indah. Sambil adik-adik kecil boleh maju ke depan untuk memasuki kelas kebaktian anak. Mari adik-adik maju ke depan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oi oi oi, sungguh indah kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oi oi oi, sungguh indah. Dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa kepada Tuhan ya. Semuanya anteng, semuanya baik, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, ini anak-anak-Mu Bapa, biji mata Tuhan. Hamba memberkati mereka agar mereka boleh menjadi anak-anak Allah yang setia, anak-anak Allah yang mau mengasihi Engkau dengan kasih yang tulus. Mereka boleh belajar firman Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi mulai sejak dini, agar mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang penurut, bukan anak-anak yang bandel, seperti anak-anak pada umumnya. Kami merindukan anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik, yang mengerti kehendak Tuhan. Kedua orang tua yang sudah berkomitmen untuk membesarkan anak-anaknya, biarlah mereka dibesarkan dengan takut akan Tuhan. Kami memberkati hari ini, biarlah berkat surgawi turun atas anak-anak kami, dan juga kepada kedua orang tua, serta kepada guru-guru yang akan mengajar mereka di ruangan kelas. Berikan roh hikmat dan wahyu agar mereka boleh mengajarkan isi hati Tuhan kepada mereka, tertanam di dalam hati dan dijadikan bekal kehidupan mereka. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat anugerah dari Allah Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan masuk di kelas anak-anak. Takkan terlampaui, amat dalam takkan tersalahi, amat luas takkan terkelilingi. Oi oi oi, sungguh indah. Silakan duduk kembali. Saya menyambut segenap sedang jemaat simpatisan yang boleh hadir di tempat ini, bahkan mungkin yang berbeda secara online. Saya kena percaya kasih yang sama, sukacita yang sama yang kita bawa ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari saat ini saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Ada begitu banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan di dalam hidup kita. Mungkin minggu ini Tuhan izinkan perkara-perkara besar terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita merasakan kelelahan di dalam hari-hari kita, menjalani hari-hari kita sepanjang minggu ini. Mungkin Tuhan izinkan sakit penyakit menerpa kita beberapa minggu ini. Tapi yakinlah saudara, Bapa kita Bapa yang setia, Bapa yang sungguh-sungguh mulia, yang akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Akan ada keamanan di dalam tangan Tuhan saat kita menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan kita. Tuhan akan berikan keamanan, Tuhan akan berikan ketenangan, bahkan Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Sehingga akan menaikkan satu pujian. Mari jemaat datang ke hadapan Tuhan, nyatakan ucapan syukurmu, bawa bebanmu, katakan kepada Tuhan, bawa kehadirat Tuhan pagi hari ini. Bapa, Kau mulia. Tetap berdoa jemaat. Katakan engkau percaya kepada Tuhan. Katakan engkau tahu engkau punya Bapa yang sungguh setia dalam hidupmu, saudara.
Mari kita naikkan pujian ini. Setiamu atas kami Tuhan. Tunjukkan kasih Tuhan benar Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa kau setia Tuhan. Setia. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia dalam jiwaku. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Benar Tuhan, ini yang kami rasakan ya Pak. Ini yang kami imani di dalam hidup kami ya Pak. Bahwa kami punya Bapa yang setia, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami, Bapa yang mampu angkat beban kami pagi hari ini. Penyakit kami Engkau angkat hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami mau khususkan hati kami untuk memuliakan Engkau. Bila Engkau bertata Tuhan,
setiap pujian penyembahan kami. Mari Bapa, berbicara kepada kami pagi hari ini ya Pak. Kami siap ya Pak untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Layakkan kami ya Pak, karena hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ujilah aku Tuhan dan cobalah aku Tuhan. Selidikilah batin kami ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dilayakkan ya Pak. Kami mau mendengar isi hati-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Cobalah
bangkit berdiri semua Bapak Ibu sekalian. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Biarlah Engkau yang layak kami tinggikan dan kami puji. Kami rindu hadirat-Mu nyata dalam setiap pribadi kami. Kami merindukan setiap kami boleh berpengalaman dengan Tuhan. Kami rindu di dalam ruangan ini tidak ada satu orang pun yang tanpa berkat daripada Engkau. Kami rindu pada kesempatan pagi hari ini Bapa, firman-Mu akan meneguhkan iman kami. Kami rindu, kami akan mendapatkan kekuatan baru. Karena kami hidup berdasarkan iman percaya kami kepada Engkau. Jamah setiap hati kami Bapa. Sentuh hati kami dengan kuasa-Mu, agar kami boleh berpengalaman dengan Tuhan melalui ibadah pagi ini. Berbicaralah pakai hamba-Mu. Dengan penuh keterbatasan ini, Tuhan singkapkan semua yang terselubung. Berikan kekuatan dari Roh Kudus, agar setiap kebenaran firman menjadi berkat bagi kami. Kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan kita ke-77 ya, hari ulang tahun kemerdekaan RI yang akan diperingati nanti tanggal 17. Di mana ada momen-momen yang luar biasa, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti acara ibadah 17-an, yaitu pada jam 9 hari Rabu. Kemudian berkenaan dengan bulan Agustus juga kita keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia mengadakan ulang tahun ke-51 tahun. Jadi umur kita ya, umur keluarga besar Gereja Baptis itu sudah ke-51 tahun. Ya. Itu hari Jumat nanti akan diadakan ibadah di ruangan ini. Bapak Ibu anggota jemaat dan simpatisan tamu silakan hadir jam 5 sore dan kita akan mengadakan ibadah bersama dengan berbagai gereja baptis sekitar Kota Palembang. Berikutnya saya akan memperkenalkan kita dan menyambut tamu istimewa yang baru pertama kali hadir. Silakan untuk bangkit berdiri, yang akan saya panggilkan yaitu Saudara atau Bapak Gideon Yuda Adipe. Silakan bangkit berdiri dari GPDI. Mana? Oke, tepuk tangan ada di belakang sana. Tolong yang dekat dengan beliau bisa disalam atau disambut dengan sukacita. Yang kedua, ini dari pelayaran ya, Brian. Silahkan. Mana Brian? Ya, shalom, selamat datang Saudara Brian kerja di pelayaran. Kemudian dari GKSBS Bapak Kendian Bunga Kasih. Mana? Bapak atau saudari? Saudari. Ini ada Kendian Bunga Kasih. Oke, selamat datang. Kami senang dari GKSBS. Kemudian Rosman Tanto dari GKSBS juga. Selamat datang Pak dan Tuhan memberkati. Shalom. Ya, wah luar biasa tamu-tamu kita banyak nih dari GKSBS juga. Ibu Elizabeth atau saudari silakan bangkit berdiri Ibu. Terima kasih Ibu Elizabeth. Ya. Kemudian wah ini di mana nih? Dari Meribah Manggau, Bapak Frans Adam atau saudari. Shalom, selamat datang, Tuhan memberkati. Kemudian dari Gereja Baptis Indonesia Kaban Jahe, Luister John Terhalawa. Silakan bangkit berdiri. Terima kasih. Ya.
Ya, dia kemarin baru datang dan akan kuliah di Unsri. Ambil fakultas kedokteran ya, Dik? Atau apa? Bukan. Oke, selamat datang dan selamat bergabung. Pak Pendetanya sudah menghubungi saya. Kemudian dari GBI Sidomulyo, Ibu Sri. Ada Ibu Sri? Mana Ibu Sri? Oh, ada di belakang. Shalom, terima kasih Ibu Sri, selamat datang. Mungkinkah ada yang lain yang belum saya bacakan dan hadir? Baru pertama kali hadir, cukup angkat tangan. Yang baru pertama kali hadir? Tamu? Cukup? Atau mungkin ada yang malu? Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat datang, selamat berbakti. Terima kasih ya. Selama beberapa hari Bapak Ibu mendoakan saya dan saya kembali ke Palembang dengan selamat setelah mengambil cuti berkunjung ke orang tua ke Semarang, Ambarawa, Semarang ya. Orang tua saya sudah cukup sepuh, cukup tua, sudah 97 tahun. Jadi saya sangat menghormati beliau sebagai mertua saya dan saya mengunjungi beliau sama istri saya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan mencari tempat yang masih kosong, bisa ngambil di depan. Mari kita melihat pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat kebenaran firman Allah yang akan kita bahas, kita renungkan dan kita imani pagi ini bersama-sama kebenaran firman Allah dengan bacaan ayat kita dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, kita baca Filipi pasal yang ketiga 1b sampai dengan ayat 14 dengan judul khotbah saya pagi ini. Ini sama dengan buku pelajaran saudara yang akan dibahas minggu depan, yaitu menanggapi panggilan surgawi. Menanggapi panggilan surgawi. Kita akan membaca Alkitab dengan menghormati pembacaan kita. Silahkan untuk bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama bacaan ayat Alkitab. Bapak Ibu sidang jemaat bangkit berdiri. Di rumah juga yang mengikuti secara live streaming, saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama menyatukan hati dengan jemaat yang ada dalam ruangan ini. Mari kita baca ayat Alkitab kita dari Filipi pasal 3. Ayat yang ke-1b sampai dengan ayat 14, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kita orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan percayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Amin, silakan duduk. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam ruangan ini dan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Filipi ditulis oleh Paulus dari mana? Ditulis dari penjara di Roma. Mengapa Paulus di penjara? Bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena melakukan pemberontakan, tetapi karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Mengapa dia di penjara? Bukan karena kesalahan hukum, bukan karena pemberontakan, bukan karena pembunuhan, penganiayaan, bukan, tetapi karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Kemudian dia menulis surat dari dalam penjara ditujukan kepada jemaat Filipi. Siapa jemaat Filipi? Jemaat Filipi adalah jemaat yang dirintis dalam perjalanan misi yang kedua oleh Paulus. Kemudian ketemu dengan seorang wanita, diperhadapkan oleh seorang wanita namanya Lydia, seorang penjual kain ungu. Kain yang sangat mahal untuk raja-raja saat itu. Dan dia percaya Yesus. Kemudian terhimpunlah jemaat di sana. Jemaat yang sangat baik, jemaat yang sangat setia kepada firman Allah, jemaat yang sangat menghormati pemimpin pelayannya. Dan jemaat yang mendukung di dalam pelayanan Injil. Mengapa? Karena jemaat itu mengumpulkan persembahan untuk mendukung pelayanan Paulus di dalam memberitakan Injil. Ini luar biasa melalui Epafroditus saat itu. Dan Paulus menulis surat ini kepada mereka. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Perhatikan ayat 5 pasal 1. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari pertama sampai sekarang ini. Jemaat ini komitmen konsisten sungguh-sungguh mentaati Injil. Perhatikan pasal yang berikutnya, ayat-ayat berikutnya, bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mendukung pekerjaan Tuhan. Pasal 4 ayat 8, saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, pasal 4 ayat 18, ya saya salah. Ayat 18 pasal 4, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 19 doa Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Paulus didukung dalam pelayanan. Paulus dihormati oleh jemaatnya yang dia layani. Dia berada di dalam penjara bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena memberitakan Injil. Dan jemaat itu sangat mendukung pekerjaan Injil itu sendiri. Oleh karenanya, Alkitab sudah menulis, ketika pemberitaan Injil menjadi pemberitaan utama gereja, ketika jemaat mendukung pemberitaan dengan keuangan, dengan tenaga, dengan daya, dana untuk pemberitaan Injil, maka nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Gereja diberkati. Amin. Tidak akan pernah kekurangan, nggak akan pernah hutang ketika pemberitaan Injil diutamakan dan disupport oleh gereja. Ini poin yang saya temukan di dalam ayat ini. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada judul kita pada kesempatan kali ini, menanggapi panggilan surgawi. Ya. Menanggapi panggilan surgawi, orang-orang yang sudah percaya Yesus next, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, adalah orang-orang yang dipanggil, diselamatkan. Adalah orang-orang yang dipanggil ditebus dan memperoleh jaminan surgawi. Bagaimana kita menanggapi panggilan surgawi itu? Ada 3 poin yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, untuk kita menanggapi panggilan surgawi, yaitu menanggalkan hal-hal lahiriah. Apa itu hal-hal lahiriah? Next. Hal-hal lahiriah adalah sesuatu yang nampak dari luar yang dilihat oleh orang. Itu hal-hal lahiriah. Bapak Ibu melihat saya di sini, saya pakai jas, saya pakai dasi, saya pakai kacamata, ini lahiriah. Saya bisa melihat Bapak Ibu duduk, Bapak Ibu pegang Alkitab ataupun HP, itu hal-hal lahiriah. Hal-hal batiniah itu ada di dalam sini.
Hal-hal batiniah itu ada di dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Paulus ini luar biasa keras banget suratnya di poin-poin awal. Perhatikan ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pengerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Orang-orang Yahudi. Ini kan jemaat di Filipi ini kan terdiri dari orang-orang non-Yahudi yang dimenangkan Paulus. Kemudian ada orang-orang Yahudi yang fanatik. Memberikan ajaran-ajaran di mana kalau sudah menjadi orang Kristen harus ditambahi dengan mentaati peraturan-peraturan hukum secara lahir. Misalnya harus disunat, harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi orang-orang Yahudi. Masa lalu Paulus itu yang dia lakukan. Oleh karena itu makanya orang-orang yang memaksakan kehendaknya kemudian dianggap oleh Paulus dia adalah anjing-anjing yang ganas. Yang menerkam banyak anak-anak Tuhan, yang menjadi korban banyak anak-anak Tuhan, diselewengkan, dibawa doktrinnya ke doktrin yang salah. Paulus tangkal semuanya itu. Dia adalah pekerja-pekerja yang jahat, yang motivasinya untuk pamer diri, motivasinya untuk dilihat di sorak orang. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, saudara kalau melihat, ketika berdoa, di pinggir-pinggir jalan dengan teriak-teriak, supaya diketahui oleh orang, seolah-olah dia adalah orang-orang rohani. Bahkan Tuhan Yesus mengecam mereka. Mereka seperti kuburan yang ternganga, luarnya dilabur putih halus, dalamnya tulang belulang, itulah mereka. Allah ingin melihat batiniah, Allah tidak ingin melihat secara lahiriah. Batiniah yang Allah mau lihat. Hubungan di dalam roh yang Allah mau lihat, bukan seremonial. Bukan perkara-perkara lahir yang ditonjolkan, yang seolah-olah itu menjadi sebuah sebuah keagungan manusia, sebuah kebanggaan manusia, sebuah kesombongan manusia, perkara-perkara lahiriah. Paulus tolak semuanya itu. Jika ada orang yang membanggakan diri secara lahiriah, kata Paulus, aku lebih lagi. Mari kita lihat Bapak Ibu yang lihat. Next. Kita lihat melalui kebenaran ayat Alkitab ini. Mungkin boleh ditolong saya di depan layarnya karena mata saya ke belakang agak sulit untuk melihat sedikit. Oke. Jadi hal-hal lahiriah di situ ya. Mereka mengikuti, membanggakan diri dengan hukumnya, mengikuti peraturan hukum. Paulus tegaskan hal-hal lahiriah harus ditanggalkan. Karena apa? Karena hal-hal lahiriah itu tidak menguntungkan. Mereka akan menipu bahwa melalui perkara-perkara lahiriah yang mereka lakukan seolah-olah mereka dapat diselamatkan. Seolah-olah mereka dianggap benar di mata Allah. Itu salah besar. Paulus hanya mau tegaskan, orang dianggap benar, orang boleh memperoleh keselamatan bukan karena melakukan perkara-perkara lahiriah, tetapi oleh karena beriman percaya kepada Yesus. Next. Oleh karena itu, mari kita melihat, ya, ini hal-hal lahiriah yang dibanggakan Paulus. Disunat pada hari yang ke-8. Dari suku Benyamin, ya saya akan baca semuanya, dari bangsa Israel, orang Ibrani asli, sebagai orang Farisi, penganiaya jemaat, pemelihara hukum Taurat yang ketat dan lain sebagainya. Saudara, ini yang dilakukan Paulus sebelum percaya Yesus, disunat pada hari ke-8. Sunat merupakan suatu tanda atau identitas diri sebagai orang pilihan Allah atau orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Itu tanda perjanjian dari Allah, ya, bahwa mereka adalah umat Allah. Dari bangsa Israel. Ia orang Israel, Paulus orang Israel asli, bukan campuran. Dari suku Benyamin. Benyamin adalah anak kesayangan ayahnya. Suku-suku yang lain di suku Yehuda memberontak, suku Benyamin tidak. Jadi Paulus ini dari keturunan yang benar, dari keturunan yang benar-benar saleh, percaya kepada Tuhan, Allah, mempercayai Allah melalui hukum Taurat. Suku yang setia, Benyamin ini. Kemudian orang Ibrani asli, karena kedua orang tuanya adalah orang Israel. Dari nenek moyang orang Israel gak ada campuran sedikit pun, asli. Dalam hal pendidikan ia seorang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang pandai, orang yang cerdas. Dia dididik oleh Gamaliel, seorang profesor. Ya, profesor, seorang pakar hukum, Gamaliel itu. Dididik di sana.
Jadi kalau kita mau melihat latar belakang Paulus, Paulus ini bukan orang sembarangan. Paulus adalah orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang terkenal. Dan dia bukan sembarangan orang. Dia orang Israel, dia orang Ibrani, dia orang Farisi, memiliki pendirian yang kuat dan sangat fanatik. Tidak ada tandingnya. Itu Paulus. Nah, kemudian perlakuannya terhadap tidak pernah tercela kelakuannya. Tentang kebenaran, saya bacakan ini, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ia katakan, ia tidak bercacat. Artinya, dia benar-benar sebagai pribadi yang komitmen konsekuen. Ya. Boleh dibilang sempurna di dalam mentaati hukum Taurat, tidak pernah melakukan kesalahan. Rasul Paulus juga sangat giat di dalam agamanya waktu itu. Jika ada orang atau kelompok yang tidak sepaham dengan dia, tidak segan-segan, Paulus ini menganiaya, membunuh, memasukkan penjara. Maka pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang percaya saat itu teraniaya oleh karena kelakuan Paulus. Tetapi ketika dia sedang dalam perjalanan menuju ke Damsik, dijumpailah Ilah dengan Tuhan Yesus. Waktu itu dia sedang menganiaya umat Allah. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Saulus dalam perjalanan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan Yesus berkata demikian. Lalu Saulus berkata apa? Siapakah engkau Tuhan? Apakah aku menganiaya engkau? Engkau telah menganiaya aku. Padahal yang dianiaya orang Kristen saat itu, pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Yesus merasa bahwa tubuhnya teraniaya. Pengikut-pengikutnya teraniaya oleh karena kelakuan Paulus. Karena Paulus memiliki mazhab, memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh di dalam adat istiadat hukum Taurat, peraturan-peraturan Taurat yang ketat. Bahkan dia dapat rekomendasi untuk menganiaya orang-orang yang percaya Yesus saat itu. Makanya terjadilah penganiayaan secara luar biasa, pemenjaraan secara luar biasa terhadap orang-orang percaya, bahkan dibunuh karena Paulus mendapat legalitas. Luar biasa bukan? Masa lalunya. Ketika ada orang membanggakan lahiriah, perkara-perkara lahiriah, ketika ada orang membanggakan masa lalunya, kata Paulus, aku lebih lagi. Ya, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8. Dari suku Benyamin, dari bangsa Israel, orang Ibrani asli, sebagai orang Farisi, kegiatan penganiaya jemaat tentang hukum Taurat tidak bercacat. Alkitab berkata, kalau ada orang yang membanggakan hal-hal lahiriah, Paulus katakan, Rasul Paulus ternyata punya stok banyak untuk membanggakan diri dengan perkara-perkara lahiriah. Tetapi semuanya itu, mari kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berbunyi apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wow, ini kata kunci rahasia yang perlu umat Tuhan ketahui. Mari kita berimajinasi membayangkan sosok Paulus seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, cerdas, seorang yang sempurna istilahnya, penganut agamanya, mentaati hukum Taurat sebagai orang Farisi yang luar biasa, bekas didikan Profesor Gamaliel, pakar hukum Taurat saat itu. Dia muncul sebagai sosok yang mampu membanggakan dirinya atas semua predikat yang dia miliki. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka semuanya itu tidak ada artinya. Paulus katakan, ayat yang ke-7, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Kita akan merenungkan kalimat ini. Sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Berapa banyak orang yang masih membanggakan perkara-perkara lahiriah. Berapa banyak manusia di bumi ini yang masih menyombongkan perkara-perkara kedagingan dan secara lahiriahnya dibanding perkara-perkara rohani. Berapa banyak orang-orang Kristen, saudara dan saya mungkin berada di dalam posisi yang masih mengutamakan perkara-perkara lahiriah di atas
perkara rohani. Lah contohnya apa Pak Pendeta? Gampang. Penampilan lebih diutamakan. Bersolek diri lebih lama daripada membaca Alkitab. Belanja jalan-jalan ke mall. Ngurusin bisnisnya lebih lama daripada berdoa. Semuanya itu dikendalikan oleh perkara-perkara lahiriah. Bukan perkara-perkara rohani. Kalau perkara-perkara rohani, dia mampu berkata, ini hari Minggu, aku harus tutup dan aku harus menyembah Tuhan di gereja. Apapun resikonya. Bagaimana kalau hari Minggu banyak pesanan? Bagaimana kalau hari Minggu semakin ramai toko kita, usaha kita? Saya katakan, aku mau mengutamakan perkara-perkara rohani untuk kemuliaan Allah. Maka apapun orang mau belanja hari Minggu, aku tutup. Karena aku mau mengutamakan Tuhan Yesus di atas yang lain. Itu baru. Itu baru. Nah, oleh karena itu mari kita merenungkan kehidupan yang Paulus ajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hal-hal lahiriah sama sekali tidak pernah menjamin keselamatan. Mereka mencari keselamatan, mencari pembenaran di hadapan Allah melalui perkara-perkara lahiriah. Paulus menegaskan kepada orang-orang Filipi bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri seperti orang Israel. Orang Yahudi memegahkan diri dengan perkara-perkara lahiriah. No, bukan, nol sen. Keselamatan itu berasal dari anugerah, diberikan cuma-cuma, engkau respon dengan iman, taruh dalam hati. Jadikan Yesus penguasa tunggal dalam hati kita. Hidup kita dipimpin olehnya. Bukan penampilan lahiriah, bukan mengikuti adat istiadat, bukan mengikuti peraturan-peraturan agamawi yang dibuat manusia, yang bertentangan dengan firman Allah. Paulus tangkal semuanya itu, semuanya ku tinggalkan dan kuanggap sampah. Itu tidak berguna. Berapa banyak anak-anak Tuhan juga sudah mulai gelisah ketika ibadah mulai lama. Pak Pendeta khotbah lama banget. Aku selak kepingin ke mall. 17 Agustus itu banyak diskon. Oke, mudah-mudahan tidak ada dalam ruangan ini. Amin. Amin. Semangat 17 Agustus. Amin. Mana suaranya? Saya tidak mau lembek-lembek. Amin, semangat begitu loh ikut Tuhan. Mari kita merenungkan, berapa sering kita mengutamakan perkara-perkara lahiriah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal-hal lahiriah apa yang menghalangi hidup kita untuk semakin dekat pada Yesus? Hal-hal lahiriah apa yang kadang-kadang membuat kita terhalang untuk dekat sama Tuhan? Hal-hal lahiriah apa kan kadang-kadang kita terhalang untuk doa pagi? Hal-hal lahiriah apa kan kita terhalang untuk membaca Alkitab? Hal-hal lahiriah apa itu? Saya mengajar di kelas Kristen baru yang sudah saya baptis. Saya katakan, saya tanya pada anak-anak, pada kelas saya, kalian kalau bangun tidur apa yang kalian lakukan pertama? Langsung ke kamar mandi, toilet, atau pegang handphone, atau saudara duduk lipat tangan lalu berdoa? Apa? Mereka bingung, satu persatu. Saya kasih tahu sama dia, marah mereka, kelas saya, waktu itu, bangun tidur, jangan pegang apapun, kecuali duduk lipat tangan. Kalau selak kepingin ke toilet, langsung ke toilet. Habis toilet duduk lipat tangan berdoa. Sembah Tuhan terlebih dahulu. Muliakan dia, agungkan dia. Napasmu pagi itu, dia yang kasih. Gratis. Jangan kau pegang handphone. Siapa yang masuk di sana. Saya kasih tahu dengan murid-murid kelas saya. Dan mereka mulai. Dan saya bangga, anak-anak murid kelas baptisan kemarin bisa praktek, ya, maaf dia praktek di mana?
di pemberitaan Injil di Sukomoro waktu retreat kemarin, luar biasa. Saya dapat laporan mereka bisa memberitakan Injil dan orang yang menerima pemberitaan itu mereka menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak mau mengandalkan perkara lahir. Jika mereka mengandalkan sunat sebagai identitas, Paulus katakan bukan sunat lahir, tapi sunat batin, mengerat hati. Dikerat hatinya yang kotor ini. Dosa ini dikerat. Diputus, dihilangkan, dihapuskan. Hidup baru dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru. Pelaku firman Allah yang setia. Apakah ada harta benda milik kita, kekayaan saudara, sehingga kita tidak fokus pada Kristus atau perkara-perkara surgawi kita? Kaitannya dengan pemberitaan, penyampaian berita Injil. Apakah hal-hal lahiriah itu justru menghalangi kita untuk melakukan 5P? Kadang-kadang orang bertanya, apa itu 5P? Saudara, penjangkauan kita harus menjangkau teman-teman kita. Pemberitaan kita harus menyampaikan kabar baik. Pengajaran kita harus mengajarkan firman Allah. Pemuritan kita harus menolong dia untuk boleh teman-teman kita belajar terus. Dan pelayanan, libatkan mereka di dalam pelayanan. Tapi kadang-kadang orang protes, ngapain sekolah minggu? Ngapain sekolah minggu? Udah tua sekolah minggu. Konyol banget. Apa sekolah minggu? Saudara, belajar firman Allah ini sampai mati. Selagi kita masih bisa bernafas, belajarlah kepada firman Allah ini. Ini sumber kekuatan kita. Gereja kita memfasilitasi melalui kelas sekolah minggu semua umur. Kalau saudara masih punya umur dan punya panjang umur dan punya usia, masuklah ke kelas sekolah minggu. Bukan sekolah minggu itu ecek-ecek. Pemeliharaan Tuhan melalui sekolah minggu, melalui firman Allah, cukup bagi saudara untuk bertumbuh. Kalau saudara tidak mau, saudara akan lebih banyak menggosip daripada tunduk pada kebenaran firman Allah. Percaya itu. Dekatkan diri pada Allah, belajar firman Allah, merendahkan diri, merasa haus, tidak punya kekuatan sedikit pun tanpa dia. Jangan sombong bahwa kita ini hebat. Kita perlu Tuhan. Kita perlu diajar oleh teman-teman kita yang berpengalaman dengan Tuhan. Melalui guru-guru kita, kita hargai mereka yang mengajar kita. Kita tidak bisa mengandalkan perkara-perkara lahiriah. Silakan saudara menanggalkan perkara-perkara lahiriah dan kembali kepada Tuhan. Menjaga keintiman dengan Tuhan. Ambil keputusan untuk menanggalkan perkara-perkara lahiriah dan fokuskan diri kita pada panggilan surgawi. Kedua, poin kedua, ayat 7 sampai 11. Fokus pada hati dan hidup Paulus, fokusnya pada Kristus. Fokus pada Yesus lebih mulia, kata Alkitab yang ditulis Paulus, daripada hal-hal lahiriah. Lebih mulia. Adakah orang Kristen berani berkata seperti Paulus? Segala sesuatu tidak lebih mulia dibanding Kristus. Atau Kristus lebih mulia daripada yang lain. Beranikah kita berbicara seperti itu, seperti Paulus? Apa yang menghalangi kita untuk kita fokus pada Kristus? Hal-hal lahiriah lebih banyak menjadi penghalang anugerah daripada membuka pintu anugerah. Paulus sudah kasih tahu. Hal-hal lahiriah tidak menyelamatkan. Hal-hal lahiriah hanya dilihat orang, dilihat manusia, tapi Allah melihat iman kita. Paulus hanya menetapkan hati dan hidupnya dan fokus pada kekekalan surgawi. Itulah sebabnya Paulus ingin mengenal Kristus dan kebangkitannya. Artinya dia ingin mengenal lebih dalam, lebih dalam, lebih dekat, lebih dalam, lebih dekat. Lalu ingin menjadi manusia baru. Lalu dia ingin mau hidup dekat zaman, tanggalkan manusia lama. Hidup dalam kehidupan yang baru. Dan tidak menoleh ke belakang, mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang di depan. Next. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Oleh karena itu Bapakah kita sadar bahwa keselamatan itu anugerah dan bukan hasil usaha kita? Seharusnya kita lebih dalam lagi untuk menghidupi anugerah itu. Untuk menghidupi anugerah pemberian cuma-cuma itu. Dan menghidupi kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman. Memfokuskan diri hanya kepada Kristus. Sejauh mana kita kenal dengan Tuhan? Yang tahu Bapak Ibu sendiri dan Tuhan Yesus.
Sejauh mana sih rohani kita ini bertumbuh? Yang tahu hanya Tuhan sama saudara sendiri. Orang lain hanya melihat lahirnya. Pastikan saudara punya hubungan yang fokus, yang intim dengan Tuhan. Ya. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara rindu? Apakah kita merindukan diri? Terus mencari kehendak Tuhan, lalu mengerti isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan selain kita semakin dekat, semakin mengerti kehendak Tuhan, selain melakukan kehendak Tuhan, isi hatinya Tuhan juga termasuk agar tak seorang pun di bumi ini binasa. Dia mau seluruh manusia di dunia ini diselamatkan. Dan dia mau pakai kita untuk menjadi alatnya. Dan Yesus mau agar tak seorang pun binasa. Maka dari itu gereja dipakai oleh Allah, gereja dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Allah menyampaikan berita yang dibilang 5P di dalam khotbah-khotbah kita, di dalam amanat agung Yesus Kristus. Matius 28, 19, 20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Kukehendaki. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ketika gereja memberitakan Injil, gereja akan disertai Tuhan sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang peduli terhadap jiwa-jiwa. Allah tidak pernah membiarkan kita ditinggalkan. Penyertaannya sempurna, amin. Berkatnya dicurahkan. Tidak percaya, buktikan. Ketika kita peduli kepada jiwa-jiwa baru. Itulah sebabnya Sekolah Minggu Amanat Agung menekankan 5P. Menjangkau, memberitakan, mengajar, memuridkan, dan melayani. Mari kita hidupi itu, amanat agung. Mari kita hidupi amanat agung. Buatlah komitmen untuk mengenal lebih dalam melalui firman Tuhan setiap pagi dibaca. Melalui doa, melalui penyembahan kepada Allah. Buatlah komitmen. Karena apa? Kalau enggak kita yang mengambil keputusan sendiri untuk membuat komitmen dekat sama Allah, siapa yang akan menolong kita? Pendeta terbatas, orang tua kita terbatas, keluarga kita terbatas. Keputusan di hati kita untuk setia atau tidak. Keputusan di hati kita untuk mau belajar firman atau tidak. Keputusan di hati kita untuk mau berdoa atau tidak setiap hari. Keputusan di hati kita. Bukan di hati orang lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu silahkan kita bersama-sama mengambil sebuah komitmen. Ambil keputusan untuk menanggalkan hal-hal duniawi, perkara-perkara yang lama, dan kita mengikuti Tuhan. Kita hidup dalam kehendak Tuhan. Buatlah komitmen menanggalkan manusia lana, menghidupi firman setiap hari, agar kita boleh diperkenan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Karena Tuhan Yesus itu baik. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan, yaitu siap menerima hadiah panggilan surgawi. Aduh, luar biasa. Makanya tadi saya katakan bahwa orang Kristen itu kalau sudah dipanggil, diselamatkan, itu dibawa, diarahkan kepada suatu pengharapan yang ada di sana. Pengharapan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu panggilan surgawi. Maka Paulus ketika dia memahami itu, ayat yang ke-13, dia seolah-olah seperti seorang pelari. Next, ayat 13. Ya. Poin ketiga. Ya. Ayat yang ke-13, Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari. Dalam suatu perlombaan, dia terus yang mengarahkan semua kekuatannya, memusatkan pikiran, fokus ke depan, agar tidak gagal mencapai hadiah. Hadiahnya apa? Kesatuan sempurna dengan Kristus di surga. Makanya dia fokus. Dia fokus banget. Mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Tidak mau. Bahkan di belakang pun gak mau tengok. Sampah semuanya itu. Semuanya gak berguna. Semua dosa-dosa masa lalu, keangkuhan hidup. Tindakan-tindakan penganiayaan jemaat itu semua sampah. Setelah aku ditangkap oleh Kristus, maka aku harus mengarahkan tujuan hidupku hanya kepada panggilan surgawi sana. Kemarin saya pulang ke kampung sama istri saya. Kemudian sharing, ngobrol sama masyarakat, sama orang tua saya juga. Banyak orang-orang yang sudah meninggal seusia mertua saya. Lalu warisan-warisan itu ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya lagi. Saya kemudian bilang sama istri saya, kita tidak membawa apa-apa setelah mati.
Semua yang kita perjuangkan di dalam bumi ini, atau manusia tidak pernah membawa apa-apa setelah mati. Semua yang diperjuangkan di dalam bumi ini ditinggal. Yang menikmati orang lain. Waktu COVID, kakaknya istri saya meninggal. Mungkin bukan karena COVID, tetapi karena sakit. Dia pekerja keras, petani pekerja keras luar biasa. Mungkin kalau boleh saya katakan belum begitu menikmati hasil. Tetapi sekarang penghasilannya luar biasa. Kopinya luar biasa. Sawahnya luar biasa. Buah-buahannya, pepanenannya di kampung luar biasa. Ada durian, ada pete, ada nangka, semuanya banyak sekali. Kakaknya istri saya kemarin sempat menebaskan ditebaskan itu pohon duriannya itu 30 juta. Karena saking banyaknya. Jadi kalau cuma makan durian dia sampai kalau mau pas panen ke sana. Giliran kemarin pulang nggak ada durian. Harus beli, kakak saya membelikan, harganya 175. Itu pun nggak terlalu enak. Beda sekali dengan kita. Baru panen kopinya juga banyak sekali. Dia pulang, tinggalkan bumi, nggak menikmati apa-apa. Siapa yang menikmati? Orang lain. Apakah itu istri atau itu anaknya? Yang perlu kita kejar di bumi apa? Kalau kita mengejar perkara-perkara lahiriah, suatu ketika kita duduk merenung dan kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mengejar perkara-perkara rohani, perkara-perkara batiniah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara akan berkata, Tuhan terima kasih, semua boleh kulewati, dan biarlah apa yang kukerjakan semuanya itu namamu dipermuliakan. Terima kasih untuk jerih lelah yang kami kerjakan. Biarpun orang lain menikmati, tapi aku mengerjakannya dengan takut akan Engkau. Usahaku, bisnisku, tokoku, bengkelku, studioku, warungku, semua kukerjakan, kulandasi dengan kesetiaanku kepadamu. Kulandasi dengan pengabdianku kepadamu. Kulandasi dengan pengorbanan persembahanku untukmu dengan tulus. Maka semua yang kulakukan, biarlah demi hormat kemuliaan Bapa dan orang lain diberkati. Mari kita analisa kehidupan kita hari-hari. Apa yang kita lakukan? Apakah perkara-perkara lahiriah, kedagingan menjadi fokus kita? Sehingga enggak ada waktu sedikit pun untuk Tuhan. Enggak ada waktu sedikit pun untuk belajar firman. Enggak ada waktu sedikit pun untuk ngumpul membahas kebenaran Alkitab. Dan menceritakan kabar baik pada orang lain. Enggak ada waktu. Di saat Paulus fokus pada panggilan surgawi, ia menjadi tujuan utama. Di saat yang sama ia menanggalkan perkara-perkara lahiriah itu, sembari dia memusatkan, memfokuskan panggilan surgawi, berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Mari kita lari kepada tujuan untuk panggilan surgawi kita. Jangan fokuskan pada perkara-perkara lahiriah. Karena apa? Hadiah kita menanti di sana. Mahkota menanti bagi orang yang setia sampai mati. Anak-anak Tuhan, kita terus berlari dalam perkara rohani. Carilah dahulu kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Percayakah bahwa Tuhan akan memberkati kita ketika kita mengutamakan Dia? Yakinkah ketika nama Tuhan kita permuliakan dalam hidup kita, kita akan diberkati? Dan kita akan dijadikan berkenan di hatinya? Bukan karena perkara lahiriah. Yuk kita bangkit berdiri. Dan kita mengambil sebuah pujian. Biarlah pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa banyak orang tersesat di luar sana, perlu pertolongan kita, perlu uluran tangan kita, perlu doa kita agar mereka boleh mengalami Tuhan. Dan kita boleh mengambil sebuah komitmen ketika perkara-perkara lahiriah menjadi penghalang iman kita, penghalang kemajuan rohani saudara. Pastikan dengan doa dan iman Tuhan agar aku lebih mengarahkan pada perkara-perkara rohani. Pendidikan penting, harta kekayaan penting, materi penting, uang sangat penting Tuhan. Begitu juga penampilan diri juga penting. Karena ketika aku datang ke gereja pakai pakaian compang-camping pun juga nggak pantas. Namun bukan itu Tuhan tujuan utamaku perkara-perkara lahir. Biarlah batin dan hatiku menyatu dengan kehendak-Mu. Sehingga aku boleh menjalani kehidupan ini apapun yang aku lakukan, bisnis, pekerjaan, kegiatan hidup sehari-hari,
hanya Yesus yang kupermuliakan. Tuhan, izinkan aku mengasihi orang-orang di luar sana yang belum mengenal akan Engkau. Karena mereka perlu Tuhan, perlu diselamatkan. Haleluya Yesus. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Amin. Mereka yang gelap-gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang gelap-gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Amin, amin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Mari Tuhan taruh dalam hati kami. Biarlah hati kami punya hati seperti-Mu Bapa, mengasihi dan melayani demi hormat kemuliaan Bapa. Tugas kami, beri keberanian bagi kami. Mari Tuhan taruh dalam hati. Taruhlah roh yang akan melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita berdoa. Saya memberikan kesempatan saudara berdoa masing-masing. Biarlah menyenangkan hati Tuhan keinginan kita, bukan menyenangkan manusia, bukan menyenangkan orang, bukan menyenangkan kedagingan, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Apakah aktivitas hari-hari menyenangkan hatinya? Apakah bisnis kita menyenangkan hatinya? Apakah keluarga kita menyenangkan hatinya? Apakah diriku menyenangkan hatinya? Mari Bapa, antar kami untuk kami fokus kepada panggilan surgawi. Kami boleh menanggapi panggilan surgawi karena kami memiliki harta kekayaan yang tak ternilai. Masa depan pengharapan kami yang Kau sediakan yaitu kekekalan hidup di surga. Biarlah kami tidak berkiblat pada perkara-perkara lahiriah. Kami boleh tanggalkan itu, fokus kepada Kristus, dan berlari-lari menuju panggilan surgawi, memperoleh hadiah yang kekal, mahkota kehidupan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang punya beban dan pergumulan hidup. Tidak usah maju ke depan, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa dari sini. Siapapun Anda, tidak usah melihat siapapun, tapi lihatlah Allah. Dia komitmen terhadap dirimu bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Bapak, tangan-tangan yang tertumpang di dada adalah tangan-tangan yang tulus mengakui bahwa mereka perlu Tuhan. Mereka perlu Engkau. Mereka merindukan Tuhan bekerja, merindukan jamahan, merindukan jawaban darimu Bapa. Kami tahu Engkau berbelas kasih. Kami tahu Allah yang akan memberikan kelegaan bagi kami yang berbeban berat. Lihatlah hati mereka yang tulus dalam pengakuan di hadapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkatilah mereka dalam kasih setia Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Sudah saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita melalui persembahan persepuluhan kita. Panggilan memberi terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberikan yang terbaik sampai menaikkan satu pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Kita akan menyerahkan persembahan ini sambil menaikkan pujian berkati persembahanku. Berkati
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada doa berkat, saya mau mengingatkan kembali bahwa hari Rabu ya, kita akan mengadakan kebaktian 17 Agustus ya, yang dimulai jam 9 ya. Jadi hari Rabu akan mengadakan kebaktian hari ulang tahun RI ke-77 ya, jam 9. Namun sebelumnya akan diawali dengan jalan santai semua umur, dimulai pukul 5 pagi ya, start dari gereja ya. Start dari gereja yang akan dikoordinir oleh Bapak Husin, on time ya, ada door prize Bapak Ibu, ya ini luar biasa. Kemudian setelah ibadah nanti akan ada beberapa pertandingan atau lomba. Antara lain yang pertama volleyball putra putri, koordinatornya Pak Bowo, boleh mendaftar ke Pak Bowo. Kemudian tenis meja double putra putri, koordinatornya Pak Aro. Kemudian lomba balon di kepala remaja kaum muda, koordinatornya Saudara Robi. Kemudian pakai celana pendek semua umur. Emang nggak pakai celana ya? Ini kok pakai celana pendek maksudnya gini. Koordinatornya Ibu Kristin, saya nggak tahu lah, nanti saudara lihat sendiri. Pakai celana pendek. Ya, makan kerupuk anak-anak sampai remaja, koordinatornya Bapak Akui di belakang saya. Kemudian kelereng sendok. Kelereng sendok. Ini untuk anak-anak. Koordinatornya Saudari Kesia. Memasukkan pena dalam botol anak-anak, koordinatornya Saudari Esther. Silakan Bapak Ibu mendaftarkan diri ya. Kemudian saya ulangi kembali bahwa hari Jumat ada hari ulang tahun gabungan Gereja Baptis. Bapak Ibu diundang untuk hadir dan mungkin bisa memberitahu melalui koordinator grup karena itu berkenaan dengan konsumsi atau makan malam. Ya, saya dapat pengumuman dari panitia supaya kehadirannya disampaikan. Jadi masing-masing kepanitiaan dan organisasi ada PKMB, Pemuda, BBI, PBI dan lain sebagainya nanti bisa melalui grup ya, ikut supaya nanti bisa didata ya. Minta tolong Ibu Yana Sari bisa melaporkan ke ke panitia BPD. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Ibadah kita pagi hari ini setelah selesai, kita berdoa syafaat terlebih dahulu sebelum kita pulang. Oh ya, jangan lupa setelah ibadah ini ada latihan paduan suara gabungan ya, setelah ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan Bapa. Kami juga boleh menyelesaikan kelas-kelas sekolah minggu kami dengan pengajaran diskusi, berpengalaman satu dengan yang lain, memberikan kesaksian agar kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah, boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Ketika jemaat-Mu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, itu adalah karena Tuhan telah memberkati kami. Terimalah sebagai persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Bagi kami atau jemaat mungkin yang belum sempat memberikan persembahan syukur, persepuluhan, tolong Tuhan biarlah mereka boleh menyadari bahwa segala berkat-berkat semua yang kami peroleh berasal dari Tuhan. Dan sudah saatnya kami boleh mengembalikan semuanya itu bagi pekerjaan Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bagi saudara kami yang berulang tahun, Bapak juga Tuhan memberkati. Tidak hamba-Mu sebutkan satu persatu, tetapi biarlah tangan-Mu terus mendampingi mereka, menuntun mereka. Jangan biarkan Engkau melepaskan genggaman-Mu dari tangan mereka. Karena ketika Engkau lepaskan, maka mereka tidak sanggup berjalan sendiri. Mereka perlu Tuhan, perlindungan Tuhan. Ketika mereka menjalankan usaha bisnis, pekerjaan, bengkel, toko, warung, rumah makan, studio, apapun bentuknya, fotokopi dan lain sebagainya, Tuhan, Engkau Allah yang akan mencurahkan berkat-Mu. Biarlah kasih-Mu tidak akan pernah berhenti bagi anak-anak-Mu yang setia, yang mengutamakan Engkau. Berkati pula untuk ibadah hari ulang tahun RI ke-77, hari Rabu. Berkati pula rencana rangkaian lomba-lomba yang ada. Berkati juga untuk ibadah ucapan syukur hari ulang tahun gabungan Gereja Baptis ke-51 pada hari Jumat yang akan datang. Kami menyerahkan semua rangkaian kegiatan yang ada. Tuhan memberkati kami. Dan jika sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai perjalanan kami agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat, boleh beraktivitas dan melakukan segala sesuatu demi hormat kemuliaan nama-Mu. Saudara, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan pimpinan Roh Kudus.
Dan tetaplah mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Karena Allah menghendaki engkau boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan pemeliharaan Roh Kudus menyertaimu, saudaraku, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus mencurahkan berkat bagimu. Haleluya. Amin. Duduk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom. Selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja